buah mangga, buah pepaya. Jika dimakan, enak rasanya. Mari kita sambut kebangkitannya Sang Kristus, penebus dosa kita. Halo rekan muda, pendengar Sabda dimanapun kalian berada. Selamat Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika ada 1000 orang yang rindu padamu, aku turut di dalamnya. Jika ada 100 orang yang menyayangimu, pasti aku termasuk. Jika ada 10 orang yang peduli padamu, percayalah, salah satunya adalah aku. Tetapi kalau ada orang yang mau dan rela mati demi kamu, tunggu dulu. Itu pasti bukan aku, tetapi Dia yang rela mati dan bangkit supaya kita menjadi hidup. Peristiwa Tuhan menjadikan kita hidup, itulah yang hari ini kita rayakan. Tetapi seringkali kita kurang menyadari akan peristiwa agung dan besar ini. Bahkan kita menjadi ragu dan tidak yakin bahwa menjadi pengikut Yesus itu sudah berada di jalan yang benar dan akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Dasar kuat pengharapan bahwa jalan kita itu tidak salah tentu dari sabda Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Inilah dasar iman kita untuk berharap bahwa apa yang kita imani itu adalah sesuatu yang benar. Dan hari ini kita rayakan bersama, yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Dia adalah jalan, maka kita akan sampai kepada Bapa. Karena Dia adalah kebenaran, maka kita tidak akan pernah salah. Dan karena Dia adalah kehidupan, maka kita tidak akan mati, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sangat manusiawi kalau kita ragu akan apa yang kita hidupi selama ini. Para murid dan orang-orang yang pernah hidup bersama Yesus pun ragu dan bahkan lupa dengan apa yang pernah dikatakannya ketika Yesus masih hidup, bahwa Dia akan mengalami penderitaan, sengsara, wafat, dan mengalami kebangkitan. Kisah tentang beberapa murid yang pergi mengunjungi makam Yesus yang dibaca pada bacaan Injil di misa Paskah pagi dalam Injil Lukas bab 24 ayat 1-12 ini menunjukkan bahwa mereka lupa dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika bersama dengan mereka. Yesus pernah mengatakan, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yesus pernah mengatakan, "Anak manusia menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yang tertulis di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 19-22. Seandainya mereka ingat akan sabda Yesus, tentu mereka tidak akan pernah pergi ke kubur untuk mencarinya di sana. Seperti kata malaikat yang tertulis dalam bacaan Injil hari ini, bahwa mengapa kamu mencari yang hidup dari antara orang mati? Kematian Yesus yang sangat tragis ini membuat krisis bagi para murid dan para pengikutnya. Guru yang mereka andalkan dan menjadi sandaran hidup mereka selama ini ternyata harus meninggal, ternyata harus mati.
harapan mereka hancur, berantakan, dan masa depan mereka menjadi gelap seperti makam Yesus. Melalui dua malaikat, Yesus mengembalikan moral keberanian para murid dengan menegaskan tentang kebangkitannya. Melalui dua malaikat, Yesus mengembalikan moral keberanian para murid dengan menegaskan tentang kebangkitannya. Ternyata makam bukan tempat untuk mencari Yesus, karena makam telah kosong dan Tuhan Yesus telah bangkit. Rekan sabda yang saya cintai, jangan sia-siakan kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo, mari kita bangkit menuju kesempurnaan karena Kristus bangkit bagi kita semua. Kebangkitan memberi jaminan bahwa ada keselamatan dan hidup abadi. Dan yang menarik dari peristiwa kebangkitan adalah pertemuan dengan Yesus yang bangkit selalu membawa perubahan hidup yang positif dan radikal. Maria Magdalena yang menangis berubah menjadi pewarta gembira. Petrus yang awalnya pengecut takut menjadi pemberani. Dan rasul-rasul yang awalnya takut setelah kematian Yesus, akhirnya mereka mempertaruhkan nyawanya demi iman akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ingat, Thomas yang bimbang akhirnya memiliki dan menemukan kepastian. Kebahagiaan membuat kita ceria, ujian membuat kita kuat, penderitaan membuat kita rendah hati, dan sukses membuat kita semangat. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang membuat kita hidup.